Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya ke slide selanjutnya. Sini saya sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan tentang prinsip dakwah antar budaya dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi dakwah antar budaya ini membutuhkan pendekatan gitu ya, membutuhkan pendekatan yang sesuai agar pesan yang disampaikan oleh seorang dai-nya bisa teringat gitu ya oleh madunya. Ya, makanya di sini saya menyimpulkan beberapa prinsip gitu ya. Di antaranya yang pertama yakni hikmah atau kebijaksanaan. Nah, hikmah ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Atau menggunakan cara yang tepat ketika berkegiatan dakwah salah satunya gitu ya. Nah, hikmah ini juga disampaikan atau ada dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, di sini berarti bahwa eh, definisi atau urgensi hikmah ini sangat penting gitu ya untuk kelangsungan berdakwah, salah satunya untuk menyampaikan kalam Allah, menyampaikan pesan-pesan yang diperintahkan gitu ya oleh Allah gitu. Nah, yang kedua di sana boleh perbesar ya kalau nggak kelihatan. Yang kedua yaitu mauizah hasanah atau nasihat yang baik. Nah, ketika seorang dai atau seorang penceramah gitu menyampaikan ceramah ataupun nasihatnya tentunya haruslah menggunakan bahasa-bahasa yang lembut gitu ya. Kalau perlu dengan kasih sayang. Kenapa? Karena ketika kita menasehati apalagi mendakwahkan gitu ya ajaran-ajaran Islam, tentunya ketika dengan menggunakan bahasa yang lembut akan lebih mudah dicerna, akan mudah dipahami oleh si mad'unya gitu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh darimu. Nah, di sini tentunya dapat disimpulkan bahwa berkata lemah lembut, bertutur kata sopan santun juga menjadi salah satu strategi psikologis gitu ya. Karena ketika seorang berbicara dengan nada yang lemah lembut ataupun ya enak lah gitu ya didengar, ya secara tidak langsung mungkin psikologinya menerima gitu ya. Jadi pikirannya bisa lebih terbuka karena tidak ada tekanan ataupun pressure dari si dai-nya. Jadi lebih bisa menerima dan juga bisa lebih memahami gitu ya. Nah, yang ketiga ada mujadalah billati hiya ahsan, debat dengan cara yang baik. Nah, ketika ada perbedaan pendapat antara dai dan juga mad'u, alangkah baiknya kita seorang dai gitu ya, kita sebagai seorang dai untuk berdiskusi gitu ya, bukan malah menjelek-jelekan ataupun bahkan menjatuhkan seorang mad'unya gitu. Yang ada ketika kita menjatuhkan mad'u gitu ya, secara tidak langsung mad'u juga akan melakukan respon ya defense mechanism gitu ya, ataupun self defense gitu, akan aktif gitu secara otomatis karena mungkin si mad'unya akan merasa tertekan ataupun merasa ya dalam bahaya lah intinya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang artinya dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Nah, intinya kita bukan datang untuk memaksa gitu ya, bukan datang untuk menghayukan gitu ya, harus gitu. Tapi tugas kita hanya mengajak dan menyeru gitu ya. Seperti itu. Nah, yang keempat ada tafahum. Tafahum ini adalah pemahaman gitu, pemahaman tentang bagaimana sih karakteristik terus budaya adat istiadat yang ada di daerah yang akan kita dakwahkan gitu ya. Kita harus lebih mendalami, mempelajari gitu ya karakteristik dakwah agar kita bisa menyesuaikan materi apa dan cara bagaimana kita bisa diterima dakwahnya di sana. Nah, sesuai dengan kisah Nabi gitu ya, ketika dakwah kepada suku Arab di Madinah gitu ya,
Nabi melakukan pendekatan dulu sebelum berdakwah gitu ya. Nah seperti itu. Nah yang kelima, tawasud ya atau moderasi, ya mungkin karena waktu ya. Moderasi ya mungkin paham lah gitu ya. Moderasi. Yang keenam ada tahawul, fleksibilitas. Nah fleksibilitas ini tentang metode cara gitu ya. Kita harus menyesuaikan gitu. Ketika ke suku ini harus bagaimana gitu ya pantasnya, ketika suku B harus bagaimana pantasnya gitu ya. Jangan sampai kita menyamakan cara dakwah kita ke semua umat gitu, karena pastinya tidak akan cocok karena berbeda-beda adat dan budaya gitu. Nah dan yang terakhir adalah ikhlas. Nah ikhlas ini udah tau lah gitu ya, urgensinya. Ikhlas harus didasari dengan niat gitu ya. Kita berdakwah harus didasari dengan niat yang lillahi ta'ala gitu ya. Agar kita tidak merasa apa ya, sia-sia lah gitu dakwah kita ketika ada tolakan, ketika ada ya problem-problem di ketika dakwah gitu ya. Kita tidak merasa langsung down gitu, karena niat kita ya karena Allah gitu ya. Ya mungkin sekian dari saya berikan kepada presenter selanjutnya, dipersilakan. Terima kasih.